hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen sarana dan prasarana pada satuan pendidikan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Baik, dalam TOSO ini kami membuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen Bapak Dr. Asmendri, SAG MPD, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke TOSO kita, gitu intinya, maka di sini ada sebuah pernyataan yang kami dapatkan bahwa pendidikan di negara kita ini mengalami perkembangan yang cukup lambat dikarenakan adanya kaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, untuk membedah hal tersebut, maka di sini kami sudah menghadirkan beberapa orang narasumber. Ya, perkenalkan yang pertama yaitu ada Ibu Hilda Mawani Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Dah, untuk narasumber yang kedua ada Ibu Reza Melinda, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dodi Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana dia? Sehat? Alhamdulillah sehat dan benar. Iya, alhamdulillah. Nah, dari narasumber ini termasuk saya itu adalah mahasiswa dari Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ya, kita lanjut ke topik TOSO kita hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membedah secara mendalam terkait dengan topik kita yaitu mutu pendidikan, manajemen pendidikan, dan apa yang membedakan antara sarana dan prasarana terkait dengan manajemennya. Ya, mungkin pertanyaan pertama akan kita persilahkan dulu kepada Bu Reza. Ini Bu Reza, kan kita tadi membahas tentang mutu pendidikan dan manajemen sarana prasarana. Nah, tentu pemirsa di rumah ingin tahu terlebih dahulu bagaimana mutu pendidikan itu sendiri di sekolah. Apa itu fungsinya? Apa itu artinya? Boleh, silakan Bu Reza. Ya. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui, mutu pendidikan itu terdiri dari dua kata ya Bu Linda. Ya. Ada kata mutu dan kata pendidikan. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu itu berarti adalah suatu ukuran. Ukuran baik atau buruknya sesuatu. Bisa juga kita bilang mutu itu adalah kualitas, taraf, derajat, dan kata lain. Mutu itu adalah menggambarkan nilai suatu karakter, baik tentang barang ataupun jasa yang bisa kita kondisikan, nilainya atau manfaatnya bisa kita ambil untuk kebaikan. Kaitannya dengan proses pendidikan, mutu ini terdiri dari beberapa konteks, antara lain ada input, ada proses, dan ada output. Input, proses, dan output itu saling berhubungan. Proses sangat menentukan hasil akhir atau proses sangat menentukan output. Supaya proses ini dia sejalan dengan input yang ada, bisa menghasilkan output yang kita inginkan, kita harus membuat sebuah rancangan. Rancangan itu harus, kalau kita ingin mencapai input yang bagus di sekolah kita, berarti kita
dan semua stakeholder yang ada di sekolah harus membuat rancangan. Waktunya bisa tetapkan apakah rancangan ini untuk mencapai prosesnya dalam 1 tahun atau waktunya bisa berkala. Seperti itu, Bu Linda. Terkait dengan buku ini, itu kalau di pendidikan ada 3 proses ya Bu Reza. Iya, Itu berawal dari input dulu, Ya. proses baru outputnya. Iya. Dan terima kasih Bu Reza. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu terkait dengan sarana dan prasarana itu sendiri. Mungkin pertanyaan kedua ini saya mintakan dari Bu Yanodi terkait dengan pengertian apa sih sarana dan prasarana tersebut. Silakan Bu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Linda. Ya. Mungkin sebelum kita berbicara tentang prasarana dan sarana pendidikan, kita mengutip dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul kullu ya'mal ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Artinya, katakan Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar atau di atas jalan yang lebih baik. Ini kita kaitkan sedikit dengan apa yang akan kita sampaikan nanti, yaitu seseorang itu berbuat sesuai pembawaannya, analisanya, apa yang akan dia lakukan dan seterusnya itu. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Linda tadi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan prasarana dan sarana pendidikan? Ya, di dalam buku yang ditulis oleh Bapak Asmendri, beliau mengatakan bahwa sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan langsung dan menunjang proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Itu tentang sarana. Iya. Namun apa contohnya sarana itu sendiri? Yaitu alat-alat tulis seperti buku, pena, pulpen, pensil dan seterusnya. Kemudian juga komputer dan yang dapat kita pindahkan, itu adalah sarana pendidikan. Kemudian kita berbicara tentang prasarana pendidikan. Beliau mengatakan di dalam buku beliau, yaitu segala perlengkapan dan bahan yang secara tidak langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan di madrasah dan sekolah. Dan prasarana ini tidak dapat kita pindahkan dan butuh diadakan, mulai dari kantor guru, kemudian labor bahasa, labor biologi dan seterusnya. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dikemukakan oleh Bapak Asmendri di buku beliau. Jadi berdasarkan jawaban Buya tadi, antara sarana dengan prasarana jelas berbeda ya. Berbeda. Ya. Jadi yang sarana itu berarti segala sesuatu yang mendukung pembelajaran yang bisa kita pindah-pindahkan. Sarana. Nah, ya, itu saja. Kalau yang prasarana berarti itu adalah yang Tidak bisa kita pindah. tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya berupa Gedung, iya lapangan, lapangan, iya musola atau sanitasi dan lainnya yang ada di sekolah. Oke Bu ya, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan berpindah ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Ibu Daudal. Ini terkait dengan masih dengan sarana dan prasarana, tapi ini terkait dengan tujuannya. Apa sih tujuan adanya sarana dan prasarana ini di sekolah? Oke, silakan Bu Daudal. Baik Bu Lina, menyangkut tadi pertanyaan Bu Lina tadi, Iya. yang mana tujuan dari sarana dan prasarana itu yang pertama menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga dapat menyenangkan bagi para siswa, guru maupun kepala sekolah yang berada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat relevan nanti kita untuk memakainya di sekolah.
Yang mana kalau sudah lengkap sapras yang ada di sekolah itu sendiri, maka semua yang akan kita gunakan bisa menunjang mutu pendidikan di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Hilda. Kita lanjut ke Ibu Reza Melinda. Ini masih terkait dengan sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Bapak Buya tadi. Tapi di sini saya ingin melihat bagaimana pendapat Ibu terkait dengan seberapa pentingkah sarana dan prasarana ini di sekolah. Baik, Bu Linda. Menurut saya, seberapa penting sarana dan prasarana di sekolah? Jawabannya adalah sangat penting. Karena sarana dan prasarana adalah penunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Kita contohkan, yang paling penting di sekolah itu adalah adanya ruangan kelas. Jika ruangan kelas yang ada di sekolah tersebut memadai, mencukupi sebanyak jumlah murid, dan ruangan kelas itu tertata dengan rapi, bersih, lengkap dengan media pembelajaran, maka pastinya murid yang ada di dalam kelas tersebut dan kita pun sebagai guru yang akan memberikan pembelajaran, akan memberikan pendidikan kepada murid, pasti akan tenang, pasti akan enjoy, pasti akan merasa nyaman, dan pastinya kita bisa mentransfer ilmu, mendidik siswa kita untuk mencapai tujuan yang telah kita harapkan. Tetapi jika sarana dan prasarana tidak ada, bagaimanapun keinginan kita untuk menyampaikan materi, bagaimanapun motivasi yang ada dalam diri murid kita, tapi jika tidak ada penunjang seperti di kelasnya tidak ada meja, tidak ada kursi yang lengkap yang baik, pasti tidak akan bisa kita meningkatkan mutu pendidikan seperti yang kita harapkan. Jadi jawaban saya, sarana dan prasarana adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang mutu pendidikan. Iya, lengkap sekali jawabannya ya Bu Reza. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban Bu Reza tadi, ternyata sarana dan prasarana itu sangat penting untuk mutu sebuah pendidikan. Iya, terima kasih Bu Reza. Kita lanjut ke Buya kembali. Ini terkait dengan hakikat manajemen dari sarana dan prasarana itu sendiri, Buya. Bisa Buya menjelaskan hal tersebut? Baik Bu Linda, kita berbicara tentang hakikat manajemen sarana dan prasarana. Itu ya Bu Linda ya. Manajemen sarana dan prasarana yaitu suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam menata, mengatur, mengorganisir sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan agar berfungsi menurut fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan tadi. Jadi ini terkait dengan pengaturan terhadap sarana dan prasarana itu sendiri ya Bu ya. Iya. Iya, terima Demikian, kasih. Bu. Iya. Mungkin tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Hangat sekali diskusi kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya, ini kembali lagi saya bersama Ibu Hilda mengenai prinsip-prinsip manajemen menurut manajemen sarana dan prasarana menurut Ibu Hilda seperti apa? Prinsip dari manajemen sarana dan prasarana itu ada 5 ya Bu Linda ya. Yang pertama itu pencapaian tujuan, yang kedua efisiensi, yang ketiga itu administratif, yang keempat itu tentang kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima tentang kekohersifan. Iya. Itu prinsip-prinsip yang ada di manajemen sarana dan prasarana. Iya. Jadi prinsip ini yang harus kita perhatikan di dalam sebuah proses manajemen sarana dan prasarana. Kali ke Buya ini terkait dengan teknik-teknik manajemen prasarana dan sarana. Seperti kita ketahui Buya, tekniknya ini ada 6. Mungkin di sini saya ingin menanyakan terkait dengan teknik yang pertama Buya, yaitu perencanaan. Bisakah Buya menguraikan hal tersebut? Oke Bu Linda, tentang Perencanaan. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, perencanaan ya. Perencanaan itu sangat penting di dalam segala kegiatan.
Namun di sini perencanaan tentang pendidikan, perencanaan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan ini dapat kita lakukan melalui analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan analisis sarana dan prasarana pendidikan melibatkan guru kelas maupun guru mata pelajaran. Akan tetapi peranan guru kelas dan tanggung jawabnya lebih besar dari guru mata pelajaran. Itu kira-kira tentang bagaimana kita melakukan tahap perencanaan. Ya. Jadi di tahap perencanaan ini itu diawali dengan analisis dulu ya Bu ya. Iya, yang melibatkan semua warga sekolah, terutama guru kelas dan guru mata pelajaran, bidang studi dan kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Dan Bu Reza, selanjutnya untuk teknik manajemen sarana dan prasarana yang kedua, yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Silakan bagaimana pula dengan tanggapan Bu Reza? Baik Bu Linda, teknik yang kedua adalah pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pengadaan ini adalah penetapan. Menurut Sulistyo ini ada 5 langkah dalam penetapan sarana dan dalam penetapan pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, dropping dari pemerintah. Dropping dari pemerintah ini artinya kita sudah dijatah dan ada pengadaan yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan ke sekolah-sekolah yang mengajukan proposal. Yang kedua dengan cara membeli sendiri. Jadi sekolah mengadakan dana khusus untuk biaya sarana dan prasarana yang sudah diajukan di dalam atas. Yang ketiga dengan bantuan wali murid atau komite sekolah. Yang keempat dengan cara menyewa. Yang kelima dengan cara menukar barang yang sudah tidak dipakai lagi di sekolah ini dengan barang lain yang mungkin ada di sekolah lain yang tidak dipakai oleh sekolah tersebut. Jadi tadi bilang tukar menukar sarana yang tidak dipakai di sini tapi berguna bagi sekolah lain. Itu benar. Jadi dalam pengadaan ini banyak sekali cara yang dapat ditempuh oleh sekolah ya Bu Reza. Iya. Oke Bu Hilda. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih lanjutan dari teknik dari Bu Reza tadi. Mungkin ini saya akan minta pendapat dari Bu Hilda terkait dengan teknik yang ketiga, yaitu pengaturan sarana dan prasarana. Silakan Bu Hilda. Terima kasih Bu Linda. Pengaturan dari sarana dan prasarana itu ada 3 mungkin Bu Linda. Yang pertama itu inventaris. Bagaimana inventaris itu? Setiap kita membeli barang untuk sekolah, baik itu yang barang habis pakai ataupun tidak, semuanya itu harus dicatat berapa jumlahnya supaya nanti tidak terjadi kekeliruan di akhirnya. Yang kedua itu tentang penyimpanan barang-barang yang sudah kita beli. Kita harapkan penyimpanannya itu selalu berada di tempat yang baik supaya nanti kualitas barangnya bisa terjamin, masih rapi, tidak cepat rusak, di mana nanti bisa dipakai oleh guru maupun mahasiswa yang ada di sekolah. Yang ketiga itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini sangat penting sekali. Kita harapkan selalu dalam kualitas yang baik supaya nanti bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya untuk memajukan mutu pendidikan juga kan. Ya, itu disimpan di tempat yang aman. Iya, disimpan di tempat yang aman ya Bu Linda ya. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Jadi pengaturan ini sangat terkait sekali dengan terjaminnya kualitas dan kuantitas sapras yang ada di sekolah. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya, yaitu masih terkait dengan teknik-teknik dari manajemen sarana dan prasarana, yaitu ini dengan
teknik yang keempat, yaitu penggunaan dari sarana dan prasarana itu sendiri. Bagaimana menurut Buya? Insya Allah Bu Linda, kita penggunaan sarana dan prasarana ini harus kita memiliki ada 2 prinsip dalam melakukan penggunaan sarana dan prasarana. Yang pertama prinsip efektivitas, yaitu bagaimana kita dengan baik menggunakan sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu bagaimana kita harus hati-hati menghemat apa yang ada atau sarana prasarana di satuan pendidikan agar tujuan pendidikan berjalan dengan baik. Kira-kira demikian Bu Linda. Iya, terima kasih Buya. Jadi dalam penggunaannya ini kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan itu sendiri. Iya, Gitu kira-kira. ya Buya. Iya, aplaus dulu buat narasumber kita Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Kembali ke Bu Reza. Ini terkait dengan teknik yang kelima, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Bagaimana teknik ini menurut Bu Reza? Baik Bu Linda, teknik yang kelima dalam pengadaan sarana dan prasarana yaitu penghapusan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangunan sekolah kita ini adalah milik pemerintah, Ya. dan jika ada bangunan kita yang sudah tidak layak pakai atau bahkan sudah rusak berat, pastinya kita melaporkan ke dinas bahwa bangunan tersebut tidak bisa digunakan lagi dan mungkin saja sudah berbahaya bagi warga sekolah. Seperti misalnya di sekolah saya ada rumah penjaga sekolah yang sebenarnya sudah rusak berat dan tidak bisa lagi dipakai karena atapnya hampir rubuh. Nah, jadi kami mengajukan proposal penghapusan ke dinas pendidikan. Apa langkah yang bisa diambil oleh dinas pendidikan supaya bangunan ini bisa dihapuskan dan diganti dengan bangunan yang baru yang lebih bermanfaat. Dan kami masukkan proposal ke dinas, orang dinas menanggapi, lalu menurunkan staf dan lokasinya ke sekolah kami untuk mengecek benarkah bangunan tersebut sudah tidak layak untuk dipakai, benarkah bangunan tersebut sudah tidak berguna lagi, benarkah bangunan tersebut sudah tidak ada lagi nilainya. Setelah mereka melihat mendokumentasikannya dan mereka akan bawa bahan tersebut ke dinas kembali dan akan memberikan keputusan apakah bangunan tersebut bisa dihapuskan dan diganti dengan bangunan yang baru yang lebih bermanfaat bagi murid dan sekolah. Gitu Bu. Iya. Jadi di sini dalam proses penghapusan ini ada kriteria yang harus kita perhatikan dan juga memerlukan proses yang cukup panjang ya Bu Reza. Iya, Ya, jadi tidak bisa sekolah itu main-main hapus saja. tidak bisa Bu. Nah. Sekolah ini adalah milik institusi, milik pemerintah. Iya. Ada penanggung jawabannya. Oke, terima kasih Bu Reza. Berikut kita lanjut ke teknik yang terakhir ini Bu Reza, sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, itu teknik yang keenam, penataan. Bagaimana dengan teknik penataan ini sendiri oleh Bu Reza? Kami itu penataan. Sebagaimana kita ketahui, sebuah sekolah yang dilihat pertama kali adalah tata kelolanya. Bagaimana sebelum pembangunan sekolah itu dilakukan, pastinya dibuat dulu rancangan oleh arsitek. Arsitek akan berkonsultasi dengan konsultan dan akan disetujui oleh dinas pendidikan. Setelah disetujui oleh dinas pendidikan, maka akan dilihat lokasi mana yang pas untuk membangun bangunan tersebut. Misalnya kemarin di sekolah saya dalam pembangunan UKS dan sanitasi untuk guru. Kedua bangunan itu akan dibangun berdampingan, padahal lahannya kurang atau sangat sempit. Tetapi dengan adanya kerjasama antara arsitek dan konsultan dan disetujui oleh dinas, maka kedua bangunan tersebut dapat berdiri sesuai yang diharapkan dan dapat menambah keindahan sekolah, dapat dinikmati oleh siswa dan guru. Jadi penataan sekolah ini sangat penting untuk memperlihatkan profil sekolah, karena sekolah kita mungkin berada di tepi jalan raya atau di tepi jalan kabupaten. Jadi sekali orang melihatnya bahwa sekolah ini tertata dengan baik, baik dari bangunannya maupun dari halamannya dan
dari ruang kelasnya dan pemandangan yang ada di sekolah tersebut seperti hiasan, tanaman yang menjadikan sekolah itu hijau, asri dan nyaman untuk proses pembelajaran. Demikian Reza. Oke, yang menarik sekali Bu Reza. Terima kasih untuk tanggapannya terkait dengan penataan dari sarana dan prasarana. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa teknik ini memang sangat-sangat diperlukan dalam sebuah manajemen sarana dan prasarana oleh sekolah-sekolah di setiap jenjang pendidikan. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kita beri aplaus terlebih dahulu kepada para narasumber kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan terhadap Bu Reza tadi, maka berakhir pula lah diskusi kita pada hari ini. Namun sebelum itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa mutu pendidikan itu sangat membutuhkan manajemen dari sarana dan prasarana. Karena kita lihat sarana dan prasarana itu memang sangat-sangat diperlukan dalam suatu proses pembelajaran terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sudah didengung-dengungkan oleh Mas Menteri kita, Kemendikbudristek Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton talkshow kami ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.